memang zamannya belum modern, mereka gunakan sesuatu yang kasar seperti ati sambung. Ini yang sering kita pakai, itu pun termasuk kategori siwak. Sekarang masa modern, pasta gigi itu pun termasuk kategori siwak. Cuma bedanya, kalau yang namanya pasta itu udah pakai kimia, sehingganya untuk saat ini kalau nyari orang yang giginya masih utuh itu sulit, Pak. Karena pasta dia kimia, gigi kita putih banget, ternyata itu diamplas, Pak. Lama-lama dia tipis, dia pada retak. Makanya ketika kita makan, begitu kita gigit tahu, kata kita tahu ada tulangnya, padahal bukan tulang. Ya tahu nggak ada tulangnya, itu pecahan gigi kita, itu pasta. Maka orang tua dulu ketika mereka gunakan siwak itu dari ati sambung, itu subhanallah giginya kuat-kuat. Tapi beda sama orang sekarang, usia 40 ke atas, 45, 50 itu rata-rata udah pada melompong, Pak. Apalagi gerahamnya, itu bedanya. Jadi walaupun itu termasuk alat siwak, tapi untuk kekuatan maka yang kasar itulah yang lebih afdol. Bahkan yang lebih afdol lagi, alat untuk siwak itu kita bisa gunakan kayu arok namanya. Kayu arok itu dijual di tukang minyak wangi. Kalau nggak salah saya pernah beli itu harganya antara 10.000 sampai 15.000. Itu yang paling bagus, Pak. Jadi walaupun gigi nggak mengkilap, tapi dia punya kekuatannya luar biasa siwak. Bahkan ketika tidak ada alat siwak, bujur pun boleh dijadiin alat siwak. Kayak kain, sorban, itu bisa dijadiin alat bujur siwak. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi, ketika Nabi mau bersiwak dan tidak ada alat siwak, dia gunakan telunjuknya waktu mau sholat itu siwak. Ini kita lihat. Aywal kholal, jelasnya siwak itu kholal. Kholal itu mencongkel gigi, artinya membersihkan sisa-sisa makanan. Itu siwak namanya. Maka ada 5 tempat yang disunnah muakkadkan ketika kita gunakan siwak itu atau kholal itu. Satu, ketika gigi mulai terasa, mulut mulai terasa asam, apakah bangun tidur ataupun karena memang lama diem, itu seseorang bisa mulutnya akan terasa asam, maka disitulah dimuakkadkan menggunakan siwak. Kemudian yang kedua itu ketika orang itu mau berwudu, salah satu sunnah wudu kita gunakan siwak. Sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan tentang alat-alat untuk siwak. Ketika kita mau sholat, itu pun disunnahkan bersiwak. Itu lebih bagus, Pak. Karena khawatir dengan siwak itu pun bukan hanya membersihkan gigi, tapi dia bisa membersihkan sisa-sisa makanan. Ketika kita habis makan, kemudian kita sholat, itu kalau kita tidak menggunakan siwak, udah pasti, kebanyakan ketika kita lagi baca Fatihah, itu sisa-sisa makanan keluar dari mulut kita. Kalau udah seperti itu, batalin sholat kita. Karena salah satu yang membatalkan sholat itu makan atau minum ketika sholat. Itulah pengertian makan di situ. Jadi sisa-sisa makanan ketika kita lagi sholat keluar, maka
sholat kita. Berasaskan hadis bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi daripadanya Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, at-thaharatu arba'un, beberapa bersuci itu 4. Qassus syaribi, mencukur atau menggunting kumis. Ini pun salah satu kesucian, kesunahan di dalam syariat Islam. Kita disunahkan jika menggunting kumis sampai warna bibirnya yang merah kelihatan. Berarti sampai warna bibir ini kelihatan. Itu qassus syaribi, salah satu sunnah. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang pertama menggunting kumis adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang yang pertama memuliakan tamu itu Nabi Ibrahim. Kemudian orang yang pertama pakai pisau itu Nabi Ibrahim, ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya sehingga terjadinya kurban. Orang yang pertama pakai sendal itu Nabi Ibrahim. Orang yang pertama pakai wangi-wangian, pakai pakaian bagus itu Nabi Ibrahim. Bahkan orang yang termasuk pertama nyiwa itu Nabi Ibrahim. Sehingganya ada ayat yang turun, anit tabi millata Ibrahim hanifa wa auhayna ilaika anit tabi millata Ibrahim hanifa, dan kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anit tabi, supaya kamu ikuti millata Ibrahim, millahnya, agamanya, syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salah satunya itu qassus syarib, menggunting kumis. Bahkan beliau juga bukan hanya itu, Pak. Orang yang pertama merasakan panasnya api yang Nabi Ibrahim. Kayak api, kayak apa itu api? Kalau cerita ketika beliau dibakar sama Raja Namrud, orang satu hutan itu pohon kayu habis. Bahkan dalam satu riwayat ketika burung lewat di atas kobaran api itu, kena hawanya burung itu mati. Bagaimana Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup rasanya? Itu Nabi Ibrahim. Sehingganya dengan demikian beliau dijadikan imam, beliau dijadikan khalilullah, dijadikan imam, pimpinan manusia. Bahkan para sahabat menggunting rambut bawah itu bukan dicukur tapi dicabut. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki dicukur, perempuan dicabut. Ya nyabutnya jangan sekaligus, Pak. Pelan-pelan aja, satu-satu. Ya, itu sunnah. Apa jadi? Lah adalah dia. Kalau kendor cukur aja di sini, biarnya kelihatannya indah gitu. Ya. Ya pengertian cukur itu ya jangan sampai habis kan. Kemudian wa taqlimul azfar, dan menggunting kuku. Ini pun salah satu kesucian yang memang
disunnahkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Saya katakan tadi, manusia yang pertama menggunting kuku Nabi Ibrahim, sampai syariahnya kepada Rasulullah kita gunting kuku. Maka ulama fikih, kalau seseorang memelihara kuku tidak ada hajat, dihukumi makruh. Kecuali orang yang punya hajat, Pak, dibolehkan miara kuku. Contoh, kayak tukang jahit, dia boleh miara kuku. Tujuannya apa? Bisa nyontek jarum atau masukin benang ke jarum, nyontek benang dari jarum, atau bisa masukin benang ke dalam jarum itu melalui ujung kukunya. Nah, yang seperti itu karena ada hajat maka dimubahkan memelihara kuku. Tapi bagi yang tidak, makruh. Nah, sunnahnya dipotong. Bagaimana syariat pemotongan? Para ulama fikih, ketika kita gunting kuku, kalau kita kan sembarangan, Pak, ternyata ada kaifiahnya. Pengguntingan kuku itu mulai dari telunjuk tangan kanan, musabbahatil yumna, arti telunjuk ini. Jadi dari telunjuk tangan kanan sampai kepada jari tengah, kemudian jari manis tangan kanan, kemudian kelingking, baru ibham, ibhamul yumna, artinya ibu jari tangan kanan. Nah, setelah ini kanan selesai, mulai ada seperti ini, Pak. Ini kayu awak, ini namanya punya. Iya. Hah? Iya, iya. Mu'akad. Mu'akad. Rok'ataini bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bighairi siwakin. Bersabda Nabi, 2 rakaat bisiwakin, dengan bersiwak, khairun, lebih baik, min siwakin, dengan tidak memakai siwak. Itu perbandingannya, Pak. Jadi